Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya sobat ya, bersama saya Dani Kasyaf di channel Ruang Batin. Oke, kali ini saya akan melanjutkan ya ke part 1 ke part 2 ya. Saya akan membahas tentang bagaimana ya kita meningkatkan tentang kekuatan atau keampuhan dari khodam itu sendiri ya sobat ya, khususnya khodam pendamping ya, khodam pendamping kita, bagaimana dia akan bisa mempunyai kekuatan ataupun keampuhan ya sobat ya. Langsung saja sobat ya. Gini sobat ya, kalau kita berbicara apakah khodam pendamping kita bisa mempunyai atau akan mempunyai suatu energi kekuatan yang full ataupun keampuhan yang full ataupun stabil ataupun melemah, itu biasanya begini sobat ya. Seseorang itu kan sebelum mendapatkan khodam ya, itu kan jelas melakukan suatu perjalanan spiritual ataupun supranatural ya, dimana di dalamnya itu pasti akan ada suatu lelaku-lelaku khusus, tirakat-tirakat khusus, serta juga ada bacaan-bacaan ya, bacaan-bacaan khusus ataupun juga bisa dikatakan mantra-mantra khusus ya sobat ya, untuk menghadirkan sosok si khodam tersebut ya, makhluk astral tersebut ya. Nah, supaya bisa lebih ditangkap ya sobat ya, bisa kita tangkap bagaimana sih apakah khodam kita itu bisa dikatakan mempunyai kekuatan atau keampuhan. Itu begini sobat ya, jika kita tidak melakukan sesuatu ya, sesuatu istilahnya lelaku-lelaku lagi, terus tirakat-tirakat lagi seperti yang awal dulu kita bisa menghadirkan suatu sosok khodam pendamping, itu dia akan bisa melemah sobat ya, dia akan bisa melemah lagi istilahnya kekuatan dia, kemampuan dia. Karena apa? Karena tidak ada suplai sobat ya, istilahnya suplai energi yang kita bacakan buat si makhluk astral tadi ya sobat ya, istilahnya seperti itu ya. Sama seperti kita kalau mempunyai teman baik lah, bisa dikatakan sahabat karib ataupun sahabat baik, itu kalau kita misalnya tidak membantu sobat ya, ibaratnya tidak membantu keperluan dia, khususnya apalagi masalah makan ya, ini sekedar contoh ya biar bisa dipahami ya, itu tidak menutup kemungkinan sahabat kita juga akan merasakan lemas, merasakan energinya itu menurun, kekuatannya menurun, pokoknya menurun semualah ya, keaktivitasannya itu menurun semua. Karena apa? Karena lemas ya, karena tidak ada suplai makanan tadi ya sobat ya. Sama seperti istilahnya khodam, bisa dikatakan khodam ataupun khodam pendamping ya, kalau kita istilahnya itu tidak mensuplai ya, tidak mensuplai ibaratnya itu makanan dia ya, dalam artian kita istilahnya lelaku-lelaku kita dulu dikerjakan lagi, itu tidak menutup kemungkinan si khodam ini akan juga menurun ya, keaktivitasannya menurun, kemampuan kekuatannya dia menurun, bahkan dia akan bisa lemas. Karena apa? Kurangnya energi sobat ya, karena kurangnya energi seperti itu ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang khodam amalan ya sobat ya, itu sangat riskan ya, sangat rawan sekali ya. Kalau berbicara masalah khodam amalan, itu kan namanya saja khodam amalan, berarti apa? Khodam yang didatangkan dari suatu mungkin bacaan-bacaan tertentu ya sobat ya, amalan-amalan tertentu ataupun mantra-mantra tertentu ya. Nah, dia akan bisa mengalami istilahnya penurunan kualitas kekuatan, keampuhan dia menurun, pokoknya reaksi energinya si makhluk tadi itu menurun ya. Karena kan begini sobat ya, istilahnya itu kan kita ya sebagai manusia sama si astral itu kan sama-sama hidup sobat ya, sama-sama hidup. Dan kalaupun kita sebagai manusia tidak makan, seperti apa? Ayo coba, kan seperti itu ya, kita akan juga melemas, aktivitas kita melemas,
keaktivitasan semuanya juga akan menurun, sama seperti si astral tadi dalam tanda kutip ya, sang Hodam tadi, dia juga makhluk hidup, dia butuh suplai buat apa? Menambah energinya dia ya, menambah kekuatan dia, sama kira-kira seperti itu sobat ya. Kalau kita menginginkan apa? Suatu yang dinamakan keampuan ya, keampuan atau power dari si Hodam itu sendiri ya, seperti itu ya kira-kira sobat ya. Karena kan sudah jelas ya, kalau kita memang cuek tidak lagi mau memperhatikan si dia ya, ibaratnya seperti dalam tanda kutip Hodam kita ataupun Hodam pendamping kita ataupun Hodam ya, pokoknya kalau kita cuek itu si makhluk astral tadi sama akan bisa apa ya, bisa dikatakan kehilangan energi juga dia sobat ya. Kita suruh pun, kita perintah pun, umpamanya seperti itu ya, kita suruh, kita perintah, dia akan kurang bisa terkoneksi. Karena apa? Mengkondisikan kekuatan dia sendiri aja sudah payah, ibaratnya seperti itu sobat ya, sudah lemas dia gitu loh. Jadi kurang maksimal dalam hal istilahnya ya, kalau kita mau menyuruh si dia ya, umpamanya ini kalau kita mau menyuruh dia, memerintah si dia, dia akan kurang bisa bekerja secara maksimal ya. Karena itu tadi ya, seperti itu. Bukan berarti apa sih, bukan berarti si apa ya, si Hodam itu minta imbal balikan ini itu, bukan ya. Dalam hal ini saya menangkap suatu kebaikan aja, saya ambil sisi positifnya saja ya sobat ya. Seperti itu kira-kira kalau si makhluk hidup tidak disuplai suatu makanan, suatu energi, semuanya pasti akan layu, akan lemas, akan kurang aktivitas, energinya pun akan bisa menurun dia. Seperti itu sobat ya, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau memang kita mempunyai Hodam ataupun ada Hodam pendamping yang dapat kita rasakan, dan kita pun sudah mengerti, sudah tahu bahwa ada memang benar-benar Hodam ada yang mendampingi kita, ya kita harus apa, secara reaksi juga ya, kita harus apa, punya etika sobat ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi bagaimana layaknya makhluk hidup seperti itu ya, kalau tidak disuplai energi ya tadi dia akan bisa melemah juga ya, menurun, akhirnya kekuatan dia juga menurun total, kan seperti itu sobat ya. Oke, saya ini memberikan penjelasan singkat saja ya sobat ya, memberikan penjelasan singkat. Mugi-mugi semua ya, sedulur ataupun sahabat YouTuber, sahabat Ruang Batin akan bisa apa, memahami ya sobat ya, memahami sedikit-sedikit lah ya di dunia praktisi ataupun menguak misteri-misteri ya. Dalam hal ini saya juga berbagi ya sobat ya, mewedar, berbagi, bukan berarti saya menggurui di sini, enggak, saya tidak ada maksud untuk menggurui sobat ya, bukan. Saya berbagi istilahnya itu berbagi wawasan saja ya sobat ya, tentang apa-apa yang sudah saya ketahui ya, seperti itu sobat ya. Tetap ya, tetap istilahnya itu tetap fokus ya, karena saya belum memainkan suatu kartu ya sebagai media untuk menarik suatu energi yang sering saya bilang ke channel-channel yang lalu ya sobat ya, seperti itu ya. Tetap akan saya berikan wedaran-wedaran tentang bagaimana dulu ya channel ini ya, yang jelas menguak suatu misteri ya, menguak suatu misteri apapun itu di diri kita ataupun di lingkungan kita ya, di lingkungan sekitar kita ya. Intinya seperti itu sobat ya. Tetap kita harus apa sih, selalu, saran saya tetap kita harus selalu taburkan rasa kebaikan sobat ya, kebaikan, rasa welas asih kita dan rasa pengertian kita antar sesama makhluk ya, seperti itu sobat ya. Karena apa sih, kalau kita itu saling pengertian ya, saling pengertian sesama makhluk, saling mengasihi, kita juga akan merasa apa, merasa enak ya, merasa nyaman, seperti itu ya kira-kira sobat. Karena apa, suatu kebaikan pasti akan dibalas dengan suatu kebaikan ya, suatu keburukan pasti akan datang juga keburukan ya sobat ya, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya sobat ya, udaran singkat saya, moga bisa dipahami. Kurang lebihnya ataupun mungkin saya ada salah penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya buat semua sahabat ya, khususnya sahabat Ruang Batin yang menonton channel ini ya. Sekali lagi
Saya tidak ada maksud untuk menggurui ya, sekedar berbagi dan saya sekedar sharing saja ya sobat ya. Oke, saya akhiri. Saya Dani Kasyaf, mohon pamit. Tetap semangat. Semoga kita semua dilancarkan dalam segala urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.